Pagi, Ibu Sri Mulyani Eskom selaku tutor mata kuliah Administrasi Server. Perkenalkan, nama saya Marcelino Patrick Norman Wibisono dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05131688. Pada tugas 1 ini kita diminta menggunakan aplikasi CentOS 7 yang diinstal di dalam VirtualBox. Yaitu kita mengkonfigurasi jaringan VirtualBox nantinya menggunakan NAT dan DHCP agar VirtualBox bisa terhubung ke dalam internet. Lalu nanti saya akan menjalankan aplikasi ini melalui terminal, dan untuk tugas prakteknya nanti saya akan membuat video dalam 10 bagian dalam tahapan-tahapan yang dari soal yang sudah ditentukan. Lalu langsung saja ke bagian A, yaitu login dan persiapan. Kita diminta untuk login ke dalam sistem CentOS menggunakan akses root. Kita masuk ke CentOS-nya, kita ke application, system tools, lalu ke terminal. Untuk masuk ke root, kita hanya memasukkan perintah sudo su atau super user, lalu masukkan password kita. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam akses root. Lalu untuk yang nomor 2, yaitu kita diminta membuat 2 user baru dengan detail. Yang user pertama adalah nama mahasiswa dengan NIM, yang user kedua adalah user test. Nah, kita langsung saja eksekusi. Kita menggunakan perintah user add. Dan menggunakan NIM ya. Nah, yang untuk user kedua adalah user test. Nah, kedua user ini sudah berhasil kita buat, lalu kita membuat passwordnya dengan perintah password. Kita masukkan passwordnya. Untuk user pertama sudah berhasil kita buat ya passwordnya. Lalu lanjut ke user kedua, yaitu user test. Nah, kita passwordnya yang simple aja, misalnya 1 2 3 4. Nah, kita sudah update. Lalu setelah membuat user, tampilkan isi file. Nah, untuk menampilkan isi file kita menggunakan perintah get /etc/password. Nah, ini untuk NIM serta user test kita sudah berhasil buat. Jadi di sini sudah muncul 2 username kita. Lalu untuk selanjutnya adalah pengelolaan grup dan hak akses, atau menggunakan perintah will ya. Kita kembali ke terminal. Nah, kita tinggal masukkan perintah usermod min Nah, ini user kita sudah kita buat dan memiliki akses setara. Lalu selanjutnya kita keluar. Kan di sini kita diminta untuk logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai username mahasiswa. Nah, di sini kita exit ya. Nah, untuk selanjutnya kita coba switch user kita. Masuk ke Marcel.
Nah, kita next dulu ya. Nah, di sini kita sudah berhasil login menggunakan akses user pertama kita, yaitu username. Lalu untuk selanjutnya adalah manajemen password dan monitoring login. Yang pertama kita diminta untuk mengganti password username mahasiswa dengan password baru. Nah, kita masuk kembali di sini, kita memasukkan perintah sudo su. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, kita kan diminta untuk mengganti passwordnya. Berarti kita masukkan perintah password ini 05131. Nah, kita password ganti ya. Misalnya pakai password 1234. Nah, nah, lalu kita coba keluar, lalu login lagi. Nah, kita masukkan password baru. Nah, kita sudah berhasil masuk ya di sini. Nah, untuk selanjutnya kita diminta untuk memantau aktivitas login menggunakan perintah las dan u. Kita langsung masuk ke terminalnya dan masukkan perintah las. Nah, tampilannya akan seperti ini. Las ini untuk menampilkan user yang sedang login ya. Nah, selanjutnya perintah u. U ini untuk memantau atau menampilkan riwayat login dan logoutnya. Nah, udah. Lalu yang atau yang kelima adalah konfigurasi DNS resolver. Nah, kita diminta untuk edit file /etc/resolve.conf untuk menggunakan teknik sudo. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Nah, kita masuk ke akses root dulu ya. Sudo password. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, kita sudah berhasil akses masuk ke dalam root ya. Lalu selanjutnya kita masukkan perintah nano slash Nah, kita coba masukkan name server yang ada di soal. Name servernya adalah dua name server ini, 208.67.222. Nah, sudah sama ya, sudah sesuai. Lalu kalau sudah, kita Ctrl X lalu Y, kita save, lalu kita cek lagi. Nah, sudah ada yang name servernya di situ. Nah, selanjutnya adalah kita diminta memasukkan perintah dig dan nslookup. Nah, kita coba masukkan perintah dig misalnya
www.ut.ac.id. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, misalnya kita masukkan perintah mslookup google.com. Nah, ini tampilannya akan seperti ini ya. Nah, untuk yang terakhir atau pengelolaan user test, kita diminta untuk masih dalam sesi username, mahasiswa lakukan perubahan password untuk user test. Nah, berarti untuk mengubah password user test kita tadi menggunakan perintah passwd user test. Nah, kita gunakan passwordnya 123456 ya. Nah, sudah berhasil kita ganti. Lalu hapus user test dari sistem. Nah, pertama kita cek terlebih dahulu ya, menggunakan /etc/password. Nah, di sini saya tunjukkan user testnya masih ada ya. Kalau kita menggunakan perintah userdel user test untuk menghapusnya. Nah, ini sudah saya hapus, tadi sudah saya ganti password juga. Nah, selanjutnya kita tes lagi apakah masih ada. Nah, di sini user testnya sudah hilang atau dengan kata lain sudah terhapus. Nah, mungkin sekian Ibu Sri Mulyani Eskom selaku tutor mata kuliah administrasi server saya. Saya mohon maaf jika sekiranya ada beberapa poin yang kurang jelas atau tidak sempurna dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.